Oke guys, ketemu lagi bareng Yuda di sini. Gue adalah seorang founder dari Araya Studio. Oke, sebelumnya gue mau nanya dulu nih, apakah kalian lagi ada di kondisi yang seperti ini? Gue tuh sebenarnya udah yakin sama pasangan gue. Gue tuh udah nyiapin semuanya, tapi semuanya batal, semuanya cancel gara-gara COVID ini. Bisa nggak sih gue nikah akad aja gitu? Bisa nggak sih? Oke, kalau iya, kalian sedang ada di video yang tepat banget. Kenapa? Mau tahu? Oke, gue bakal ngasih tahu kalian semua jawabannya setelah pariwara berikut ini. Apakah bisa? Jawabannya bisa banget. Beneran bisa. Ini hanya untuk akad aja ya guys. Karena kalau misalkan kita dengan acara resepsi, budgetnya mungkin nggak akan cukup kalau hanya 5 juta. Kayak gitu. Jadi ini cuma buat kamu nih, kamu yang mau nikahin dia, yang kamu sayangi banget, yang kamu udah fix gitu sama dia, tapi hanya dengan budget 5 juta. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah hal yang paling basic. Apa itu? Yang pertama adalah berbicara dulu kepada pasangan kita pastinya. Misalkan kita ngadain acara di hotel, di cafe kayak gitu. Terus kasih bunga, will you marry me? Kayak gitu kan. Terus dia bilang, yes, I will. Ya udah. Itu poin pertama kita udah dapat. Yang kedua adalah ngobrol ke orang tuanya pastinya. Kita ketemu keluarganya, mau kita bawa keluarga kita juga boleh. Ya, menurut baiknya versi dari kalian aja sih. Yang penting kalian ngomong sama orang tua si perempuan untuk ke tahap yang selanjutnya. Misalkan perencanaan untuk acaranya kapan nih, kayak gitu, dan banyak banget yang lainnya. Oke, yang kedua adalah siapkan dokumen-dokumen yang sebentar lagi mau gue kasih tahu. Oke, tunggu. Next day later. Ini ada beberapa data yang harus kalian siapkan. Oke, siapkan untuk kertas sama balpennya. Karena ini ada beberapa, ada 8 ya. Ada 8 step yang harus kalian lakukan dulu sebelum nanti melaksanakan akad kayak gitu. Oke, yang pertama adalah fotokopi KTP sama kakak. Ini gua nyontek ya guys, by the way, karena gua nggak bisa ngehafal. Gue orangnya susah banget ngehafal, kayak semacam disleksia kayak gitu ya guys. Oke, kita lanjut lagi. Oke, yang pertama adalah fotokopi KTP dan kakak calon pengantin masing-masing 1 lembar ya guys. Nanti kalian setelah itu ngisi formulir dari KUA ya, kayak gitu. Kemudian surat pengantar belum menikah dari RT, RW sampai tingkat kecamatan. Yang ketiga, surat keterangan untuk menikah dari kelurahan ya guys. Jangan sampai lupa, itu nanti ada di kelurahan setempat, model N1, N2, N4, baik calon suami maupun calon istri, kayak gitu. Yang keempat adalah pas foto calon pengantin 2x3, masing-masing 5 ya guys, masing-masing 5 lembar. Bagi aparat itu nanti si fotonya pakai baju yang baju apa ya namanya, pakai baju dinas kayak gitu ya guys. Oke. Kemudian yang kelima adalah calon pengantin yang usianya di bawah 21. Misalkan nih kalian menikah dengan kamu menikah dengan perempuan di bawah 21. Nah, itu harus ada surat izin dari orang tua. Kayak misalkan kita ngelamar kerja gitu ya, harus ada surat izin orang tua. Kayak gitu. Kemudian calon pengantin yang janda atau misalkan duda, by the way, itu harus ada surat talak atau surat cerai dari pengadilan agama kayak gitu guys. Oke. Kemudian kalau misalkan nih calon pengantin prianya mau berpoligami, istrinya pengen nambah lagi gitu ya,
Oke, itu harus ada izin dari harus ada izin atau dispensasi dari pengadilan agama. Oke, dan sekarang yang terakhir yang nomor 8 itu untuk aparat ya guys ya. Harus ada izin izin kawin dari pejabat atasan atau komandan kayak gitu. Oke, itu adalah 8 tahapan yang harus kalian lakukan dulu untuk pendataan kalian sebelum menikah ya, sebelum akad. Oke, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian agak bingung dengan tadi cara gua penyampaiannya atau kurang jelas kayak gitu, nanti gua tulis di deskripsi di bawah ya guys untuk lebih jelasnya. Oke, atau enggak kalian putar balik lagi si videonya boleh. Oke, itu adalah tahapannya guys ya. Bukan nomor 1 sih, itu adalah syarat pertamanya. Nah, untuk yang nomor 1-nya melaksanakan akad ini, oke. Di sini gue mau ngasih tahu untuk lokasinya. Oke, yang pertama adalah lokasinya. Lokasinya kalian nggak perlu tempat yang terlalu harus mengeluarkan biaya banyak. Kalian bisa melakukan ini di rumah dan hanya di rumah saja guys ya. Kalau misalkan di ruang tamu kayak gitu, kita siapkan cukup meja aja, kemudian tempat duduk. Nah, di situ juga kalian bisa mendekor. Jadi yang pertama adalah lokasinya di rumah untuk menghemat budget. Jadi kalau di rumah kita sama sekali tidak ada biaya sewa pastinya. Hanya saja mungkin nanti kalian harus siap beres-beres setelah selesai akad ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, di rumah, dan kemudian untuk dekornya juga simpel aja guys ya. Yang kedua adalah dekor. Dekornya tuh simpel aja, kayak misalkan kalian ngadain acara syukuran, cukup pakai kain aja mungkin, kemudian dikasih bunga-bunga dan kalian bisa buat sendiri, pastinya nggak perlu nyari dekor. Kalian cuma bisa beli bunga-bungaan, kayak misalkan kalian mau ngerayain ulang tahun cuman nggak pakai balon kayak gitu, kalian bisa taruh bunga-bunga terus kursi, dan nanti buat kalian misalkan ada tamu yang mau bersalaman kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah catering. Yang ketiga adalah catering atau makanan. Untuk makanannya sendiri kalian bisa bikin di rumah ya. Kalian bisa minta bantuan sama tetangga mungkin, atau misalkan dari keluarga kita yang jago masak, bisa pastinya ya kayak gitu. Dan untuk biayanya juga kalian bisa meminimalisir sesuai dengan tamu yang kalian undang kayak gitu. Misalkan tamunya cuma ada 100 gitu ya, kita siapin sekitar 150 piring lah kayak gitu. Dan untuk masakan atau apa-apanya juga kita nggak susah terlalu mewah ya, cukup yang standar aja kayak misalkan ayam, nasi, dan bisa disesuaikan dengan budget kalian. Kayak itu nggak pakai ayam juga bisa, kayak misalkan pakai tahu kayak gitu, atau tempe, atau ya makanan orang Indonesia lah kayak gitu. Oke guys, yang selanjutnya adalah make up ya. Ini adalah poin nomor 4 ya. Oke, nomor 4 adalah make up. Kenapa? Karena kalau misalkan di pernikahan itu sangat wajib ya, di akad juga kalau menurut gue. Soalnya kalian pengen dong di hari yang spesial, biarpun cuman sederhana, tapi ini spesial gitu dalam hidup lo, karena terjadi satu kali seumur hidup. Untuk yang berencana 1 kali seumur hidup tapi. Oke, 1 kali seumur hidup, jadi kalian pengen lah seperti raja dan ratu sehari pastinya. Jadi untuk make up ini tidak bisa diabaikan ya guys. Kalau menurut gue sih, kalau kalian yang misalkan kamu nih jago make up, ya bagus gitu, kalian bisa make up sendiri, itu jauh lebih menghemat. Karena kalau setahu gue sih make up agak lumayan sih harganya ya. Nah, cuman kalian bisa nyari misalkan teman-teman atau saudara kalian yang bisa make up. Oke, kalian bisa percayakan pada mereka kayak gitu untuk make upnya. Kalau misalkan di rumah sih emang nggak usah terlalu harus make up wedding juga sih. Make up kalau misalkan wisudaan kayak gitu ya, itu simple, flawless biasa, cantik kayak gitu. Nah, untuk CA-nya juga misalkan dibikin rapi kayak gimana, bersih gitu kan. Nah, untuk di sini juga kalian jangan lupa untuk bajunya. Oke, dikarenakan videonya sangat lengkap dan panjang, dilanjut ke video yang part 2 ya guys. Oke guys, sebelum nonton video ini, pastikan dulu kalau kamu sudah menonton video yang part 1 ya. Baru kalian lanjut lagi ke video ini. Jadi gua gabungin nih poin 4 ini, makeup sama baju ya. Nah, untuk bajunya juga sederhana banget sih kalau misalkan kalian bisa. Sianya kalau misalkan muslim nih, sianya ya cukup dia pakai baju koko putih, pakai peci, dan kamu nih perempuannya yang gaun atau misalkan kebaya yang biasa aja.
Dan itu harga sewanya kalau menurut gua nggak nyampe 1 juta juga ada sih. Kayak misalkan baju kebaya satu sama sianya pakai baju jasnya satu. Kayak gitu. Kalau untuk keluarganya misalkan bapak ibu kita bisa pakai baju yang terbaiknya lah gitu, baju yang rapi, yang bagus kayak gitu. Di satu warna kan kalau bisa, misalkan kalian mau warnanya putih semua, atau misalkan biru semua kayak gitu. Itu untuk baju dan makeupnya ya guys ya, kayak gitu. Kemudian yang terakhir dan tidak kalah pentingnya, dan menurut gua ini adalah satu hal yang paling penting dari nomor 1 sampai nomor 4, karena tanpa yang nomor 5 ini kita tidak akan bisa melihat hasilnya kayak gitu guys. Ya, itu adalah dokumentasi. Kita sangat membutuhkan tim dokumentasi untuk acara spesial kita. Kenapa? Karena acara spesial kita itu kan udah jelas ya, sekali seumur hidup, dan itu bakalan kita kenang seumur hidup. Nah, pastinya kalian jangan sampai salah pilih vendor dokumentasinya. Biarpun acaranya sederhana, ini lebih ke momen sih guys kalau menurut gua gitu. Nanti kan kalian juga misalnya ada foto keluarga atau foto berdua kayak gitu kan, momen-momen itu akan diabadikan dengan epic dan dengan baik oleh fotografer yang profesional. Untuk bagian sini gua saranin jangan asal pakai fotografer. Kenapa? Karena ya itu dia yang tadi awal gua bilang, ini sekali seumur hidup, jangan sampai hasilnya jelek sih kalau menurut gue ya. Jelek tuh dalam artian ya cuman sekedar dokumentasi aja gitu, foto aja udah gitu, kita nggak bisa pajang, kita nggak bisa share di sosmed karena ya kitanya nggak lagi bagus gitu di fotonya, misalkan kayak gitu ya. Kalau menurut gue sih dokumentasi ini penting. Nah, kebetulan di Araya nih, di Araya ada jasa akad saja dan harganya cuman sekitaran 1,5 juta aja loh guys, sangat murah banget kayak gitu. Dan mungkin dibanding dengan vendor-vendor lain, kita murah bukan berarti kita murahan pastinya, hanya saja ini adalah low budget buat kalian dengan tenaga-tenaga profesional dari kita kayak gitu. Untuk dokumentasinya gue saranin yang terbaik. Oke guys, finally kita sudah ada di penghujung. Oke, tadi udah gue infoin 5 hal pengeluaran yang harus kita lakukan untuk melaksanakan akad ini kayak gitu. Oke, kita rekap lagi ya. Sebelum masuk ke 5 hal itu adalah mengisi data-data ya, yang tadi gua sebutin ada berapa ya, 8 tahapan. Terus itu kalian melakukan administrasi dulu kayak gitu. Nah, setelah itu semua siap, kemudian masuk ke poin nomor 1. Itu tadi apa tadi kita? Ya betul, yang nomor 1 adalah lokasi. Oke, lokasinya di rumah. Kalau menurut gua di rumah ya bisa dibilang 0 rupiah ya, karena yang namanya di rumah kita nggak perlu bayar sewa kayak gitu, jadi gua masukin kategori 0 aja. Kemudian yang kedua adalah cateringnya. Nah, untuk cateringnya itu dekor, sorry ya, gue lupa. Yang kedua adalah dekornya. Dekornya sih kalau menurut gue sebenarnya ya di bawah 1 juta juga bisa. Kita cuma misalkan beli bunga-bunga, terus mungkin kalau misalkan kain ininya kita bisa sewa ya, kita bisa sewa. Kemudian kita dekor sendiri pakai bunga atau misalkan pakai apa, dibantu sama teman-teman kita. Gue rasa kurang dari 1 juta juga itu udah keren banget. Karena hanya satu ruangan saja kan di dalam rumah. Untuk luar rumah sih kalau menurut gue nggak perlu sih ya. Soalnya kita kan akad aja gitu, terus orang yang datang juga orang-orang yang udah kenal banget sama kita gitu. Oke, kemudian yang ketiga itu yang tadi cateringnya, makanan ya. Nah, untuk makanannya sendiri misalkan di budgeting 2 juta juga cukup kalau menurut gue sih ya. Kalau misalkan keluarganya kita nggak terlalu gede-gede banget, malahan bisa kurang dari situ, karena yang perlu kita siapin juga nggak usah yang mewah-mewah kayak gitu guys. Jadi gua rasa 2 juta juga cukup, karena ada juga beberapa klien dari Araya Studio ini melaksanakan akad dan gue sempat ngobrol-ngobrol kurang lebih sama gitu dengan apa yang gue sampaikan kayak gitu untuk cateringnya, untuk makanannya. Kemudian yang keempat itu adalah make up. Untuk make upnya sendiri kalau misalkan ada temen atau misalkan kenalan kita, gue rasa kalau cuma buat satu perempuan atau untuk mempelai wanitanya saja kisaran 500.000 juga dapat sih guys. Oke, jadi kurang lebih kita berapa ya tadi? Sekitar 350.000 ya. Nah, sekitar 3,5 juta. Oke, 3,5 juta ya. Nah,
Sisa 1,5 juta lagi adalah poin yang terakhir, yaitu adalah dokumentasi. Oke, untuk dokumentasi gimana nih, misalkan Mas Yuda, kalau di foto ini nggak bisa harga segitu, misalkan 1,5 lebih misalkan harganya, ya itu sih tergantung kalian ya. Kalau misalkan kalian pakai Araya 1,5 juga cukup. Kalau misalkan kalian pakainya yang di luar Araya, mungkin harganya bisa lebih, atau mungkin ada yang lebih murah kayak gitu ya. Oke, kemudian setelah dihitung-hitung kurang lebih sekitaran 5 juta kalian sudah bisa melaksanakan akad dengan sangat-sangat sederhana dan simpel dan elegan, menarik. Kalau misalkan kalian butuh saran, masukan atau apa, Area Studio sangat-sangat sekali terbuka, siap untuk menerima apapun misalkan yang kalian pertanyakan. Jadi kalian bisa komen di bawah ya, dan kalian bisa hubungi langsung ke gua. Nanti kalau misalkan kalian minta nomor WA, kita bisa japri, atau enggak nanti gua tulis juga di deskripsi untuk nomor WhatsApp-nya. Kayak gitu ya guys. Oke. Sekarang yang tadi kayak kata gue bilang itu, yang terakhir adalah ini nggak masuk ke list ya, ini adalah finishingnya gitu. Dimana kalau misalkan kalian berhasil menghemat pengeluaran untuk akad ini, kalian bisa punya banyak banget budget yang bisa kalian pergunakan setelahnya gitu. Karena gini ya guys, banyak orang yang berpikiran untuk ingin rasanya melaksanakan pernikahan yang megah, mewah, dan menggunakan berbagai macam cara demi gengsi ya, demi gengsi kayak gitu kan. Sebenarnya yang kita kejar itu untuk menikah apa sih? Gengsi, atau yang kita tahu nih dalam agama Islam, menikah itu adalah menyempurnakan iman ya, ibadah gitu kan. Nah, dan yang harus kita persiapkan itu adalah setelahnya, bukan misalkan pas nikahnya gitu. Ya pas nikahnya kita pengen melakukannya dengan meriah ya, dengan sangat penuh dengan hikmat kayak gitu ya, penuh dengan kebahagiaan. Namun setelahnya juga kita ingin bahagia pastinya. Jadi jangan sampai kalian demi sebuah pernikahan yang mewah atau yang megah, kalian berhutang. Itu sangat-sangat sekali menyakitkan kalau menurut gue ya. Setelah menikah itu adalah awal yang baru, hidup yang baru. Dimana hidup yang baru ini kita pengennya adalah bahagia dong. Jangan sampai di hidup yang baru kita udah pusing gitu, pusing mikirin hutang gitu guys. Mikirin hutang yang harus kita bayar setelah kita melaksanakan pernikahan. Kemudian setelah itu ada banyak banget hal yang harus kita perhitungkan. Belum kalau misalkan nanti kita punya anak, belum kalau misalkan nanti lokasi tempat tinggal kita, dan banyak yang harus dipikirkan setelah pernikahan. Jadi minimalisirlah budget pengeluaran kalian saat pernikahan kayak gitu. Karena yang harus dipikirkan itu adalah setelah menikahnya kita mau gimana kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita bisa meminimalisir budget, kita juga bisa honeymoon loh guys. Kita bisa ke lokasi-lokasi yang indah gitu ya, bersama pasangan kita, istri kita. Oh my god, lokasinya bisa ya, kalian bisa ke Bali, bisa ke Pulau Seribu, banyak banget istilahnya yang bisa kita lakukan setelah pernikahan. Oke guys, itu aja mungkin beberapa hal yang bisa gue sampaikan. Kalau misalnya kalian ingin melaksanakan pernikahan, akad aja dulu. Oke, kalian bisa melaksanakannya dengan tips gue kayak gitu ya. Semoga tips ini bermanfaat. Sekali lagi, kalau misalkan kalian suka, kalian boleh like, share, dan subscribe channel ini. Oke guys, gue Yuda dari Area Studio. Terima kasih. Oke, halo guys. Dengan Yuda di sini. Gue adalah seorang wedding fotografi dari Area Studio. Di sini gue mau menginformasikan atau ngasih kalian semua tips 7 peralatan wajib untuk wedding fotografi. Sebelumnya kita lihat dulu cuplikan yang berikut ini.
Oke, seperti yang tadi gue bilang, hari ini gue mau ngasih tahu kalian semua 7 peralatan wajib untuk wedding fotografi. Apa aja itu? Oke, yang pertama itu adalah yang pastinya kamera. Karena dengan kamera kita bisa mendokumentasikan pastinya. Jadi di sini kameranya biasanya gue bawa 2 kamera. Yang pertama adalah kamera utama, yang kedua adalah backup. Atau bisa juga kalian pakai dua-duanya sekaligus dengan lensa yang berbeda. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ada di suatu tempat yang berbeda dengan kondisi yang berbeda, misalkan yang satu kita pakai lensa yang tele dan yang satu lagi misalkan kita pakai lensa yang zoom kayak gitu. Nah, untuk yang wide sendiri kita bisa memotret untuk area yang lebih luas, dan yang zoom misalkan kita mau motret yang candid. Jadi kalau misalkan yang candid kita bisa nggak usah perlu gonta-ganti lensa gitu kalau kita menggunakan 2 kamera. Selain itu juga untuk cadangan, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di lokasi. Takutnya terjadi sesuatu dengan kamera utama kita masih ada backup. Karena untuk wedding fotografi sendiri itu sangat rentan sekali. Jangan sampai ada momen yang terlewat karena itu akan menjadi komplain dan mungkin kita bisa dituntut kayak gitu. Jadi 2 kamera itu gua rasa wajib. Tapi kalau misalnya kalian cuma punya 1 kamera, ya mungkin bisa. Tapi kalian harus mempertimbangkan resikonya kayak gitu. Oke guys, sekarang peralatan yang kedua. Peralatan yang kedua adalah lensa pastinya. Lensa itu sangat-sangat penting ya guys. Terutama untuk wedding kita membutuhkan lensa-lensa yang berkualitas dan focal lens yang emang berfungsi banget kayak gitu. Kayak misalkan untuk pemotretan grup, untuk pemotretan area yang misalkan area resepsi secara keseluruhan, pemotretan gedungnya kayak gitu. Itu kita membutuhkan lensa yang wide. Oke, dan untuk lensa wide ini kita bisa menggunakan lensa yang fix. Bisa lensa yang fix antara 28 atau 35 mm. Itu gue rasa cukup banget untuk pemotretan area yang lebar. Dan yang selanjutnya adalah lensa yang tele. Dimana lensa tele ini kita perlu. Kenapa? Karena untuk pemotretan candid kita tidak perlu terlalu dekat dengan objek yang mau kita foto. Kalau misalkan nih pengantinnya lagi melaksanakan sungkeman, kayak gitu kan kita kurang apa ya, nggak enak gitu kalau misalkan kita pas mereka lagi nangis kita tepat ada di depan muka dari si mempelai, itu kan agak kurang gimana. Nah, makanya kita membutuhkan lensa yang zoom atau lensa yang agak tele kayak gitu. Jadi kita dari jauh gitu motretnya, memberikan kenyamanan juga untuk klien kita di sana kayak gitu. Oke, untuk lensa gue rasa cukup lensa yang wide dan lensa yang tele. Kalau misalkan teman-teman punya budget lebih lagi untuk lensa yang zoom, gue rasa juga cukup worth it juga. Kenapa? Karena kita bisa zoom dan ngetelein si lensa itu gitu. Jadi kita nggak perlu menggunakan lensa kayak gitu. Cuman gue di sini lebih suka menggunakan lensa yang fix karena fix lebih tajam. Untuk bokehnya juga lebih blur banget, lebih creamy banget kayak gitu. Oke guys, sekarang yang ketiga. Yang ketiga yang sangat-sangat penting menurut gue itu adalah, kita lihat di sini, memori guys. Memori ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena ini adalah aset seorang fotografer atau videografer. Aset ini dimana kita nyimpen data yang sangat penting, data-data klien kita. Jadi kalau menurut gua sih untuk ukurannya sendiri minimal 32 GB ya. Kalau misalkan kameranya kalian bisa dapat 2 slot, masing-masing bisa 32 atau enggak disesuaikan saja untuk kalian. Misal kalian pakainya RAW ya. Kalau misalkan pakai RAW itu kan bakalan makan banyak sekali space kayak gitu. Jadi gue saranin untuk ukuran yang lebih besar. Dan untuk si memorinya sendiri, dan gue saranin banget untuk beli yang mahal ya, jangan yang murahan. Karena kalau misalkan sampai datanya korup, datanya rusak gitu kan, ini punya klien, kita bisa dituntut gitu kan. Kalau misalkan sampai fotonya hilang, file-filenya hilang. Jadi gue saranin untuk beli memori yang harganya mahal lah, yang bagus kayak gitu guys ya. Dan memori ini sangat-sangat penting. Kalau bisa kita simpan di tempat yang benar-benar aman, jangan sampai hilang, jangan tercecer di mana-mana kayak gitu. Dan jangan sampai lupa dibawa. Oke, kayak gitu. Dan yang keempat, yang tidak kalah penting juga adalah lighting set. Lighting set itu kayak misalkan kita peralatan lighting studio kayak gitu guys. Nah, di sini gue ada salah satu contoh untuk lighting set adalah lampu ini. Jadi kalau misalkan kita motret di depan pelaminan gitu kan, kita siapin lampu untuk memotret pengantin, memotret grup bareng teman-teman pengantin, keluarga kayak gitu kan. Nah itu biasanya pakai lighting set kayak misalkan kayak gini guys. Ini adalah salah satu contoh untuk lampunya.
dimana nanti kalau misalnya kita motret di depan pelaminan itu pakai yang kayak gini dua, biasanya kiri kanan, lampu-lampu yang cukup besar. Jadi kalau misalkan kita ada di dalam gedung yang lumayan gelap gitu misalkan lokasinya dengan minim cahaya, ini tuh wajib banget dan harus. Kenapa? Karena untuk menghasilkan gambar yang lebih terang, lebih cerah, lebih tajam kayak gitu. Kalau misalkan kita naikin exposure di kamera pun kalau lokasinya gelap mungkin hasilnya bakal agak sedikit noise. Makanya gua saranin ini wajib banget untuk punya lighting set kayak gitu. Dan kenapa disebut lighting set? Karena nggak cuma lighting aja, dan kita juga sangat membutuhkan. Misalkan kita bisa pakai payung, untuk mendiffuse agar si fotonya lebih soft lah kayak gitu, nggak terlalu keras untuk hasilnya. Kita bisa pakai payung, kita juga bisa pakai yang kayak softbox kayak gitu, cuma mungkin agak sedikit merepotkan untuk repairnya gitu kan. Kita harus bongkar, terus kita harus susun makan waktu, cuman untuk hasil mungkin dia lebih lembut. Tapi gua saranin kalau misalkan wedding cukup pakai yang payung aja kayak gitu. Atau misalkan mau diboncing juga bisa. Kalau misalkan lebih bagus diboncing, ya kita bisa sesuaikan dengan lokasi kita nanti di area wedding. Dan jangan lupa juga kita harus bawa tiangnya harus yang gede ya guys. Ini gue contoh aja sih untuk light stand-nya. Jadi kalau misalkan kita pakai tiang yang gede itu kalau ada angin gitu kan, kalau misalkan ada senggol sama anak-anak itu masih sangat aman kayak gitu. Jadi tiangnya harus yang bagus. Dan jangan lupa juga untuk kita bawa roll colokan untuk si lightingnya kayak gitu. Oke guys, sekarang tinggal yang kelima ya. Berarti ada berapa lagi nih? 5, 6, 7, berarti ada. Udah ini nanti ada 2 lagi. Jadi so stay tune terus ya. Oke, untuk yang kelima itu adalah flash. Flash itu sangat wajib juga. Kenapa? Karena kita bisa memotret dimanapun dengan cahaya yang pastinya bakalan buat kita aman. Kayak misalkan kita pemotretan akad di masjid gitu kan. Kalau di masjid kita nggak mungkin bawa lighting set dong kayak gitu. Jadi kita bawa flash kayak gini, kita bisa taruh di atas kamera. Dengan kita menaruh ini di atas kamera, kita bisa bouncing ke atas untuk menghasilkan cahaya yang lebih merata. Atau enggak, misalnya objeknya agak jauh ya, kita bisa tekuk ke depan supaya langsung kena ke objek yang kita foto kayak gitu. Dan untuk flash sendiri juga kita bisa memanfaatkan untuk strobis ya guys. Jadi kalau misalkan untuk selesai akad, sebelum kita masuk ke resepsi, kita bisa ajak dulu si pengantinnya untuk pemotretan di luar kayak gitu. Nah kita bisa main strobis itu menggunakan cahaya dari si flash ini. Biasanya sih gue bawanya 2, karena untuk misalkan yang satu untuk lampu utama dari depan, dan yang satu adalah untuk side lightnya atau backlightnya. Dan kita bisa berkreasi dengan 2 flash kayak gitu. Dan kita bisa lepas juga nih dari kameranya gitu menggunakan yaitu peralatan yang ke-6, itu adalah trigger. Kenapa? Karena dengan trigger kita bisa mengatur cahaya kayak gitu. Jadi kita nggak perlu nih kita nyamperin lampunya terus kita atur-atur, pas kita cek ternyata terlalu terang, kita balik lagi, itu kan bakalan merepotkan banget dan bakalan mengulur waktu kayak gitu. Sedangkan di wedding kita emang diburu waktu banget, cepet-cepet, biasanya sama WO terkadang harus buru biar sesuai jadwal kayak gitu kan guys. Oke, nah dari trigger ini kita bisa mengatur nih, bisa mempercepat waktu juga nih gitu kan. Kalau misalnya kita mau yang ini cahayanya berapa, kita bisa atur dari sini. Yang A nih misalkan, yang B kita pengen cahayanya berapa, kita bisa atur langsung dari sini kayak gitu. Dan trigger itu penting banget dan jangan lupa untuk selalu bawa baterainya guys ya. Dan baterainya juga ini kan misalkan 2 nih, kita bawanya 4 lah, 2 lagi buat cadangan, takutnya baterainya habis kayak gitu. Jadi trigger sangat-sangat diperlukan ya guys. Bisa untuk kita membuat strobis di luar lokasi pelaminan, atau enggak buat di pelaminan juga kita bisa pakai ini kayak gitu. Oke guys, sekarang sudah tiba di perlengkapan yang terakhir versi RF Studio, yaitu adalah alat-alat pendukung. Apa aja? Di sini gua udah nyiapin meja, ada beberapa alat yang memang wajib banget sebenarnya kalau menurut gua dibawa. Yang pertama adalah tripod, karena dengan tripod bisa sangat membantu apabila kita sedang memotret di depan pelaminan nih. Itu kan biar kita nggak pegang kamera terus, kita bisa berjam-jam di situ kan buat motretin klien kita, pengantin dengan teman-temannya, saudaranya gitu kan. Kita di depan pelaminan, nah kita pakai ini. Jadi untuk menstabilkan juga, misalkan frame-nya nih biar lurus gitu ya, dari A sampai Z gitu, si pemotretannya itu frame-nya bisa sama kayak gitu. Oke, untuk si tripod selain itu juga kita bisa pakai kalau misalkan buat pemotretan di luar lokasi, ya kita bisa berkreasi sih dengan menggunakan tripod ini. Dan menurut gue sangat wajib gitu. Oke, yang berikutnya
nggak penting, tapi cukup sangat-sangat membantu. Yang berikutnya adalah biasa gue bawa, emang benda ini sangat-sangat simpel. Ini adalah beauty disk guys. Dan dengan beauty disk ini lebih simple, lebih enak dibawa, juga lebih ringan, dan kita bisa pemotretan waktu misalkan si pengantin perempuan kita lagi di make up. Kita bisa pakai beauty disk, atau enggak kita bisa pinjam ring lainnya punya uang ya, punya perias, kita juga bisa pinjam itu, atau enggak kita bawa sendiri buat kita biar aman, gitu guys. Oke, yang berikutnya itu adalah gua selalu bawa tali strap. Oke, tali strap ini sangat penting banget guys. Kenapa? Karena jadi kalau misalkan kita mau bawa apa gitu, mau pegang apa gitu kan, kamera kita nggak ditaruh di sembarang tempat gitu. Takutnya kalau misalkan kita mau pindahin atau geserin apa, kamera ditaruh, terus kita balik lagi mau ngambil kamera udah nggak ada kan, oh my god banget gitu kan, bahaya sekali. Jadi gue saranin untuk bawa strap kayak gini. Jadi ini kita bisa kalungin gitu kan, kita bisa geser apa kayak gitu. Terus juga kalau misalkan pegel juga kan kita bisa taruh kayak gitu, terus tangan megang apa makanan gitu kalau misalkan kita sambil makan. Oke, yang berikutnya adalah modifier yang biasa gue bawa adalah ini dari produknya Magnum ya guys. Jadi ini bisa buat di flash gitu biar cahayanya tidak terlalu keras, jadi bisa tersaring kayak gitu. Sini juga ada kayak misalkan magritnya untuk mempertajam di gambar kayak gitu. Ada juga mag gel untuk kita misalkan berkreasi dengan warna-warna untuk weddingnya. Kalau misalkan kita potret-potret detail kayak cincin, sepatu atau apa kayak gitu. Misalkan pas waktu beauty shoot juga kita bisa pakai modifier seperti ini. Kita juga bisa pakai biasanya gue bawa prisma kayak gitu. Banyak banget sih modifier untuk kreativitas kita dalam pemotretan wedding, terutama untuk detail-detail kayak misalkan cincin, undangan yang kayak gitu. Kita bisa memanfaatkan alat-alat yang untuk mempercantik nanti kita di albumnya kayak gitu guys. Oke guys, itu adalah 7 peralatan wajib yang biasa gua bawa untuk pemotretan wedding. Kalau misalkan kalian ngerasa ada beberapa nih yang gue lewatin gitu kan, kalian bisa komen alat-alat apa aja gitu menurut versi kalian, yang bisa bermanfaat juga buat teman-teman kita yang mungkin membutuhkan tips ini kayak gitu. Atau misalkan kalian merasa bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian video ini. Kalau misalkan merasa cukup bagus videonya, kalian bisa nge-like. Dan untuk mendukung channel kita, kalian boleh men-subscribe karena nanti kita bakalan ada banyak sekali video yang berikutnya, tips-tips berikutnya dari area ini, yang pastinya semua seputaran tentang dunia dokumentasi, dari misalkan wedding, pre-wedding, engagement, beberapa tips yang nanti bakalan di-share buat teman-teman semua. Oke, segitu saja dari gua Yuda dari area studio. Terima kasih.